Untuk penyelesaian pertanyaan kedua, yaitu untuk mencari temperatur antarmuka lapisan silinder, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan dua pendekatan berdasarkan lapisan silinder mana yang akan kita tinjau. Di sini pendekatan pertama yang akan kita gunakan adalah pendekatan lapisan silinder pipa besi. Maksudnya itu apa? Jadi kalau kita gambarkan, pada persoalan ini terdapat dua lapisan silinder. Lapisan silinder terdalam itu adalah pipa besi, dan lapisan silinder terluar itu adalah asbes. Nah, pada pendekatan ini kita akan meninjau lapisan silinder dari pipa besi ini yang diberi arsir. Kita akan meninjau kondisi pada lapisan ini saja. Nah, jika kita meninjau lapisan silinder pada pipa besi ini, maka kita akan mengetahui temperatur terdalam dari silinder ini adalah T0. Sementara temperatur terluarnya itu adalah T1, yang mana T1 ini adalah temperatur antarmuka lapisan silinder yang akan dicari pada persoalan ini. Pada prinsipnya, ketika kita membahas tentang laju perpindahan panas, maka laju perpindahan panas yang melewati pipa besi, kita sebut sebagai Q1, akan sama dengan laju perpindahan panas yang melewati lapisan asbes, Q2. Dan nilai Q1 dan nilai Q2 ini akan sama dengan nilai laju perpindahan panas secara keseluruhan yang melewati kedua lapisan tersebut, yaitu lapisan besi dan asbes, yang kita lambangkan dengan Q. Prinsipnya adalah nilai Q secara keseluruhan sama dengan nilai Q yang melewati besi dan juga nilai Q yang melewati lapisan asbes. Oleh karena itu, pada persamaan ini saya tuliskan bahwa Q keseluruhan itu sama dengan Q yang melewati lapisan silinder pipa besi, di mana temperatur yang digunakan adalah temperatur pada lapisan besi tersebut, yaitu selisih antara T0 dan T1. Dan hambatan yang digunakan adalah hambatan perpindahan panas yang terjadi pada besi atau R1. Untuk mendapatkan T1, maka kita harus menyusun ulang persamaan ini. Maka jika kita susun ulang, kita dapat peroleh persamaan untuk T1, yaitu sama dengan T0 dikurangi dengan Q, yaitu laju perpindahan panas keseluruhan yang sudah kita peroleh pada pertanyaan nomor 1, dikali dengan R1, yaitu nilai hambatan perpindahan panas dari besi ini. Kita substitusikan nilai yang diperoleh dan data yang diketahui dari soal, di mana T0 yaitu 110 derajat Celcius dikurangi dengan nilai Q. Tadi kita peroleh nilai Q yaitu sebesar 69,426 dikali dengan R1. R1 diketahui yaitu sebesar 6,231 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Sehingga setelah kita hitung, kita peroleh nilai T1 yaitu sebesar 109,567 derajat Celcius. Ini adalah temperatur antarmuka pada lapisan silinder, yaitu di sini antara lapisan silinder besi dan juga asbes. Nilainya sebesar 109,567 derajat Celcius. Selanjutnya kita bandingkan bagaimana nilai T1 ini terhadap T0. Diketahui bahwa sumber panas itu berada di bagian dalam besi, sehingga temperatur di bagian dalam dinding besi harus lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur lapisan lainnya, karena proses perpindahan panas terjadi dari bagian dalam ke bagian luar. Di sini kita bandingkan nilai T1 itu 109,567 derajat Celcius, sedangkan nilai T0 adalah 110 derajat Celcius. Dan ternyata nilai T0 ini lebih besar dibandingkan dengan T1,
Sehingga berdasarkan kondisi ini kita dapat nyatakan bahwa nilai T1 ini sudah tepat karena nilai T1 tidak lebih besar dibandingkan dengan T0. Masih untuk menyelesaikan pertanyaan kedua, yaitu untuk menentukan temperatur antarmuka lapisan silinder, namun kali ini kita akan menggunakan pendekatan lapisan silinder yang berbeda. Di sini akan digunakan lapisan silinder pada asbes. Kalau sebelumnya, pada pendekatan pertama kita meninjau lapisan silinder pada pipa besi, pada pendekatan lapisan silinder yang kedua ini kita akan meninjau lapisan dari asbes, yaitu lapisan silinder terluar yang menutupi bagian besi, yaitu daerah yang saya beri arsir ini. Di sini diketahui ketika kita meninjau lapisan asbes, maka temperatur yang terlibat yaitu adalah temperatur T1, yaitu temperatur antarmuka lapisan silinder, yang merupakan temperatur yang akan dicari dari pertanyaan kedua ini. T1 ini merupakan temperatur bagian dalam dari lapisan silinder asbes. Sedangkan temperatur terluar dari lapisan silinder asbes ini adalah T2. Diketahui bahwa Q mengalir dari bagian dalam ke bagian luar. Yang melewati asbes, laju perpindahan panasnya yaitu Q2. Prinsipnya masih sama seperti sebelumnya bahwa laju perpindahan panas secara keseluruhan atau Q itu sama dengan laju perpindahan panas yang melewati lapisan asbes atau Q2 dan sama dengan laju perpindahan panas yang melewati lapisan besi yang berada di bagian dalam asbes atau Q1. Kemudian untuk hambatan perpindahan panas sendiri, untuk asbes adalah R2. Sehingga pada pendekatan lapisan silinder asbes ini kita peroleh persamaan berikut, bahwa Q secara keseluruhan itu sama dengan Q yang melewati lapisan asbes sama dengan T1 dikurangi dengan T2. T1 adalah temperatur antarmuka dan T2 adalah temperatur dari lapisan asbes yang bagian luar. Kemudian keduanya dibagi dengan R2 atau hambatan perpindahan panas yang ada pada bagian silinder asbes. Kemudian persamaan ini perlu kita susun ulang sehingga kita memperoleh persamaan untuk menyelesaikan T1. Kita susun ulang persamaan ini sehingga kita peroleh T1 sama dengan T2 ditambah Q dikali dengan R2. Kita masukkan data yang diketahui yaitu T2. T2 di sini diketahui 20 derajat Celcius ditambah dengan Q. Q sebelumnya telah kita peroleh nilainya sebesar 69,426 dikali dengan hambatan perpindahan panas pada lapisan asbes yaitu sebesar 1,290. Sehingga kita hitung dan kita peroleh bahwa ternyata nilai temperatur antarmuka lapisan silinder yang berada di antara besi dan asbes ini nilainya adalah 109,567 derajat Celcius. Dan jika kita bandingkan dengan pendekatan lapisan silinder pada besi, pendekatan yang pertama, nilai temperaturnya adalah sama. Sehingga di sini teman-teman bisa memilih mana pendekatan yang menurut teman-teman lebih mudah. Apakah akan menggunakan pendekatan lapisan silinder asbes ataupun dengan menggunakan lapisan silinder besi. Yang pasti, teman-teman harus tepat dalam menggunakan rumus dan juga variabel yang diketahui. Sekarang selanjutnya kita bandingkan bagaimana nilai temperatur antarmuka lapisan silinder ini dibandingkan dengan temperatur terluar dari asbes. Di sini diketahui bahwa temperatur terluar dari asbes yaitu 20 derajat Celcius. Sementara temperatur antarmuka atau temperatur bagian dalam dari asbes adalah 109,567 derajat Celcius. Jika kita bandingkan, maka temperatur dari T1 ini jauh lebih besar dengan
temperatur di bagian luar dari asbes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isolator asbes ini mampu menahan kehilangan temperatur yang berlebihan, sehingga temperatur yang berada di bagian dalam dari asbes itu bisa lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur yang berada di bagian luar asbes. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Silakan simak video part 4 selanjutnya, dan untuk link video sudah ada di bagian deskripsi. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.